Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kita mulai dari pemateri pertama, yaitu Izul Islam sebagai Karang Taruna Desa Aibuan. Kepada beliau kami persilahkan. Waktunya 10 menit ya untuk menyampaikan. 10 menit waktu mulai dari sekarang. Silakan. Bibik ya kan? Ya, silakan dicatat peserta seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembina Pondok Pacu Ustadz Fahrul Rozi, yang katanya awal Syawal menikah tapi hari ini masih belum. Semoga jodoh dipercepat, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati tentu kedua pemateri kita, itu Ketua PAC Anak Cabang PAC NWDI Aibual, dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua PAC Pemuda NWDI Desa Aibual, dan yang sama-sama kita hormati Ketua HPM yang bersempatan hadir di belakang. Beliau gak mau maju, itu bos saya di HPM. Dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua Bidang Musik Sanggar Seni yang hari ini sempat hadir mengisi acara kita, dan Arifin Son yang selalu mengawal acara Karang Taruna, acara Pondok Pacu, acara PAC dimanapun berada. Semoga sonnya selalu menggelegar di tanah air kita ini. Baik, yang saya banggakan pula adik-adik santri Pondok Pacu dengan senyumnya yang luar biasa, seperti tatapan masa depan yang indah dan cemerlang. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali berkumpul bersilaturahim dalam rangka mengingat sejarah perjuangan leluhur kita, pemuda-pemuda kita yang terdahulu, sehingga hari ini kita sebagai generasinya bisa menikmati perjuangan-perjuangan leluhur-leluhur kita. Semoga pemuda-pemuda terdahulu, para pahlawan, para pejuang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenyamanan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor sosial, pelopor agama, pelopor perubahan, sehingga Rasulullah itu disebutkan oleh salah satu penulis dari luar negeri, yaitu 1000 tokoh paling bermanfaat itu 1000 tokoh, 100.001 tokoh, yaitu pertama disebutkan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai pelopor pejuang, pelopor perubahan, sehingga hari ini dikatakan oleh orang-orang luar, orang-orang non-Islam, hari ini yang kita nikmati itu adalah hasil-hasil perjuangan daripada Muhammad. Itu yang dikatakan oleh luar Islam, apalagi kita orang-orang Islam hari ini. Orang-orang luar Islam, para pemikir-pemikir, orang-orang luar Islam ini selalu mengkaji bagaimana teladan Rasulullah SAW dan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Sehingga hari ini ketika kita berbicara tentang sosial diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita melakukan bergotong royong sosial sehingga kita acuh tak acuh, maka kita kalah dengan luar orang Islam. Apalagi kita mendengar disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita tidak menjawab dengan ucapan solawat, maka itu sangat apa yang dikatakan bahwa kita adalah umat yang tidak tahu terima kasih.
Karena apa? Orang luar Islam saja mengakui bagaimana perjuangan Rasulullah, apakah kita umatnya acuh tak acuh dengan perjuangan beliau? Sehingga bagaimana kita sebagai generasi Islam, generasi bangsa ini bisa kembali melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu kita tidak pernah berbicara tentang sempurna, tapi ketika kita sudah melakukannya, setidaknya kita ikuti bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik dari segi sosialnya, kita tidak ikuti beliau, kita mengikuti beliau dari hal spiritual, kita mengikuti beliau dari hal sosialnya. Itu sangat perlu, bagaimana kekuatan jiwa, kekuatan sosial kita, bagaimana kita bisa melakukannya, bagaimana kita mengaplikasikannya supaya kita menjadi umat-umat beliau yang unggul. Baik, adik-adik yang saya hormati, sebelum saya mulai tentang tema yang saya akan bawakan pada malam hari ini, yaitu persatuan adalah pondasi atau dasar kemajuan. Apapun itu, kami akan mengajak adik-adik kembali kepada sejarah 28 Oktober 1928, di mana pada waktu itu Sumpah Pemuda diikrarkan. Saya akan kembali mengajak adik-adik mengikrarkan kembali Sumpah-Sumpah Pemuda itu, sehingga kita generasi ini memiliki rasa tanggung jawab kepada bangsa ini. Baik, adik-adik saya hormati, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengakui bertumpah darah yang satu. Mengakui bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Yaitu bahasa Indonesia. Yaitu bahasa Indonesia. Ketika Sumpah Pemuda ini diikrarkan oleh orang-orang leluhur kita dulu, maka ini adalah suatu konsep atau ajang, objek yang dilakukan oleh leluhur kita untuk meretas semua suku-suku yang berbeda. Karena kita di Indonesia ini dilahirkan dengan latar belakang yang berbeda, dengan agama yang berbeda-beda. Sehingga ketika itu pemuda-pemudi kita pada hari itu bagaimana bersatu dalam satu wadah dan diikrarkan Sumpah Pemuda ini untuk meretas hal itu demi kemajuan. Karena kemerdekaan waktu itu dimenangkan karena persatuan. Tidak ada istilah perpecahan, tidak ada istilah kepentingan. Yang ada dalam niat para leluhur kita, para pahlawan kita itu hanyalah kemerdekaan. Bertumpah darah, berbagai macam cara yang dilakukan, berkorban pekerjaan, berkorban harta, berkorban segala macam, sehingga kemerdekaan bisa kita dapatkan. Itu sehingga kita berbicara tentang pemuda-pemudi Indonesia ini. Pemuda itu dikatakan dari usia 15 tahun sampai 45 tahun. Itulah seorang pemuda. Ketika kita sebagai pemuda Indonesia hari ini, lebih-lebih pemuda desa ini, ketika acuh tak acuh terhadap perjuangan, terhadap bagaimana kita menjalankan sosial-sosial, yang dimana sosial itu akan merekatkan persatuan kita, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Karena bangsa ini akan maju, bangsa ini akan karena dasar dan pondasi persatuan. Contoh kecil ketika
Partai Komunis Indonesia memberontak pada waktu itu di bangsa ini. 30 September dia berontak. Sehingga apa yang terjadi karena perpecahan itu, Indonesia ini, bangsa ini, bagaimana keterpurukan waktu itu? Karena ada kepentingan-kepentingan yang di belakang untuk merusak bangsa ini. Sehingga kita hari ini ketika berbicara tentang kepentingan, berbicara tentang latar belakang pemikiran berbeda-beda, sehingga itu yang buat kita terpecah belah, maka hilangkan semua itu. Karena tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu satu pemikiran, kita itu satu keyakinan. Tentu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu berbeda-beda. Laki-laki, perempuan, ada yang bisa ini, ada yang bisa itu. Latar belakang, sehingga bagaimana latar belakang pemikiran kita itu yang berbeda-beda itu bagaimana kita suguhkan menjadi satu, menjadi suatu rasa yang sangat indah dan bisa dinikmati. Itu yang harus bisa kita tanamkan dalam pemikiran. Apabila hari ini kita semua sebagai generasi bangsa ini, generasi desa Aibuan ini, dari umuran 15 tahun, 16 tahun, seperti adik-adik ini sudah mulai menanamkan dalam diri pemikiran itu, pemikiran persatuan, maka 10 tahun, 20 tahun ke depan, yakinlah bangsa desa Aibuan ini akan semakin maju. Tapi kalau hari ini kita semua sudah mulai berpikir A, B, C, sehingga tidak ada kata persatuan di dalamnya, tunggulah kehancuran desa ini. Sehingga perlu bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi hari ini, baik desa Aibuan dan dimanapun berada, bagaimana kita latar belakang pikiran itu, baik terlahir dari warna biru, warna merah, latar pikiran kita terlahir, tapi bagaimana kita kembali bersatu dan melahirkan rasa-rasa yang indah untuk kemajuan. Baik, adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, tentu kami dari Karang Taruna Desa Aibuan juga sangat mengharapkan bagaimana kita hari ini, pemuda-pemudi generasi yang akan datang, bersatu kembali, menerapkan gotong royong. Bagaimana kita kembalikan sejarah-sejarah luhur kita yang dulu, persatuannya, bergotong royongnya, dan yang lain-lain. Sehingga dari itu kita perlu skill-skill untuk bagaimana kita mengembangkan diri. Sehingga hari ini kami dari Karang Taruna mohon maaf akan mempromosikan sedikit, boleh Ustaz? Nah, untuk bagaimana pemuda-pemudi hari ini, generasi 10 tahun yang akan datang, kami hari ini memberikan suatu suguhan kepada pemuda-pemudi di desa Aibuan, itu bagaimana pemuda-pemudi kita menjadi seniman-seniman yang unggul di Indonesia ini. Maka kami tawarkan program melukis, pembuatan kriya tangan, belajar musik, itu kami tawarkan supaya apa, skill-skill daripada pemuda-pemudi desa Aibuan hari ini ada terlihat. Bagaimana Aibuan ketika 10 tahun ke depan, Aibuan pemuda-pemudinya akan dikenal sebagai orang-orang seniman. Rumah musik, rumah melukis di desa Aibuan lah tempatnya. Sehingga hal itu, latar belakang pemikiran seperti itu kami buka, belajar gratis melukis, kriya tangan dan yang lain-lain. Itu kami buka.
Terus yang kedua, untuk merekatkan persatuan kembali di desa Aibual ini untuk generasi kita yang akan datang, bahwa kami menghimpun teman-teman kita, adik-adik kita 15 tahun, 14 tahun hari ini, kami menghimpunnya menjadi satu dalam klub bola. Kenapa kami menghimpun seperti itu? Supaya tidak ada perbedaan yang dilihat. Yang dilihat hanyalah kebersamaan, persatuan. Sehingga apabila seperti itu, apabila sudah ada hal-hal yang mendasari dari kecil kita sudah memiliki sifat persatuan, maka kemajuan ada di depan mata kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi kembali tentang persatuan adalah dasar daripada kemajuan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Pak Karantaruna jadi santri kita juga menghafal salah satu mahfuzat. Coba simpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Karantaruna dengan mahfuzat yang kalian hafal. Masih ingat? Al-ittihadu Asasun najah. apa artinya? Persatuan. Persatuan adalah Keberhasilan. tonggak daripada keberhasilan. Ya benar, dasar kemajuan, keberhasilan itu berawal dari persatuan.